Kita masuk ke penghujung segmen pemirsa. Kita tahu bahwa ketegangan global ini mungkin saja terus terjadi. Kita nggak tahu besok tuh ada ketegangan global apa lagi. Apa saran dari narasumber kita? Saya mulai dari Pak Satya. Sarannya Pak? Ya, terima kasih. Saya menghargai sekali bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul memperhatikan dari segala macam aspek ya. Karena beliau seorang jenderal dan mengetahui persis ya bagaimana positioning Indonesia di dalam kancah internasional. Khususnya di dalam permasalahan energi, Pak Bahlil selaku Menteri SDM juga betul-betul bisa menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden, karena tampak sekali di sini bahwa beliau masalah energy security yang mengenai ketahanan energi itu menjadi prioritas. Bahkan ditambah lagi ya, kalau kita melihat dari beberapa kali interaksi beliau dengan publik itu mengenai hilirisasi, itu juga sebetulnya bagaimana kita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden hingga sampai 8%. Jadi dalam konteks ini saya melihat bahwasannya niatan daripada pemerintah Indonesia untuk supaya kita nanti pada tahun 2045 kita betul-betul keluar daripada middle income trap itu sesuatu yang bisa terwujud ya apabila kita serius di dalam menapaki dari sekarang, dan cahaya menuju ke sana kelihatannya sudah tampak. Oke, kelihatannya sudah tampak. Semoga ya Pak ya. Kalau dari Pak Wija seperti apa? Kita harus paham bahwa dunia ini akan dinamis dan ke depan akan makin dinamis. Yang perlu kita lakukan, yang perlu pemerintah lakukan adalah jangan kemudian dinamika yang terjadi di luar itu mengganggu fokus pemerintah, fokus kita untuk memperbaiki diri. Jadi setelah sarisan ekonomi Maret tahun ini, Pak Prabowo dan Kemenko Perekonomian itu kan mengeluarkan 3 kebijakan bagus tuh. Pertama dibentuk Satgas Negosiasi Dagang dan Kerjasama Internasional. Yang kedua Satgas Deregulasi dan Investasi. Yang ketiga Satgas Perlindungan Tenaga Kerja. Ini 3 hal yang sangat bagus. Yang sayangnya sampai sekarang kita belum melihat realisasinya. Saya rasa dinamika global terjadi, itu satu hal yang lain, tapi perbaikan internal melalui 3 satgas yang sudah diinisiasi itu jangan sampai terganggu, harus terus gaspol. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mbak Putri? Kalau saya sih kebijakan yang tadi Mas Fitra sebutkan efisiensi, sebenarnya kalau kita di DPR lebih senang melihatnya sebagai realokasi. Jadi refocusing dari anggaran-anggaran yang tadi Mas Fitra sampaikan ada ATK sampai 44 triliun kalau dijumlahkan di seluruh kementerian lembaga gitu. Jadi kita benar-benar memfokuskan anggaran kita untuk sesuatu yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Jadi less talk, less pembahasan di hotel dan lain-lainnya, walaupun ada dampaknya juga kepada industri perhotelan kita dan lebih banyak efeknya untuk ke masyarakat. Jadi kalau saya sih lebih sebagai anggota Komisi 11, Komisi Keuangan, saya ingin melihat ini di postur APBN 2026 yang akan datang. Jadi kementerian tidak lagi fokus pada sesuatu yang sifatnya hanya business as usual, tapi benar-benar fokus pada program-program yang bisa sampai ke masyarakat, mempersiapkan bonus demografi kita sebaik mungkin, menciptakan lapangan pekerjaan karena kita tahu itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda, dan yang paling penting sekarang adalah menurunkan ego sektoral dan tentu berkoordinasi dengan baik antar terutama kementerian yang berhubungan dengan keuangan kita, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan misalnya, dan LPS. Jadi ego sektoral ini lagu lama sebenarnya di Republik kita, tapi saya yakin di bawah kepemimpinan seorang leader yang sangat strong seperti Pak Prabowo, nanti kita bisa menyelesaikan isu ini dan tentu kita bisa menghasilkan paket-paket kebijakan yang memang relevan untuk masyarakat. Oke. Mas Fitra, silakan. Ya, kita melihat bahwa konstituen utama negara adalah rakyatnya, masyarakat. Sehingga dalam hal ini entah itu APBN, entah itu tujuan-tujuan atau prioritas pembangunan, selalu fokus utamanya adalah masyarakat. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat bagaimana pemerintah fokus ke sektor pertanian, itu bukan karena memang ingin pindah sektor, sebelumnya infrastruktur, kita sekarang ke sektor pertanian, bukan. Tapi ini adalah melengkapi puzzle-puzzle yang mana sekarang coba dicarikan ya kepingan-kepingan yang mungkin untuk memenuhi target-target jangka panjang tadi. Jadi bagaimana food sufficiency itu? Ternyata refleksinya di angka inflasi cuma 1,6%. Artinya ini dalam hal ini pemerintah sudah mampu untuk menjaga supaya harga-harga tidak naik. Yang mana masyarakat di sini tetap terjaga daya belinya. Kemudian ruang-ruang ekonomi selalu coba ditumbuhkan
Sebagai contoh yang tadi saya sampaikan, ada paket stimulus 24,4 triliun. Selain fokus kepada disposable income, tapi juga fokus misalnya ke sektor transportasi yang secara empiris memiliki kaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mana itu juga bisa memunculkan ruang-ruang ekonomi. Sehingga kalau kita melihat tautan kebijakan, baik itu dari sisi intervensi fiskal, kapasitas produktif, dan juga tujuan bernegara jangka menengah panjang, itu kita melihat bagaimana benang merahnya adalah semuanya untuk masyarakat. Semuanya untuk masyarakat. Baik, terima kasih para narasumber kita pada malam hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Yang menjadi kuncinya adalah meskipun dinamika global terus bergejolak, kita harus tetap secure di dalam negeri kita, di domestik kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Business Forum. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi pekan depan dengan tema menarik lainnya. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.